hadapannya dengan penuh ucapan syukurmu. Menarilah bagi Raja kita, menarilah bagi Dia, Allah yang perkasa. Come on. Everybody sing with me, come on. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari, Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari, Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh yeah. Come on, dengan pujian ini bagi Dia. Let's go. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku kan nari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita percaya Tuhan hadir dimanapun sudah berada. Dan Amin. kita percaya lawatan Tuhan memulihkan kita. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Amin. Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Senang sekali kami berdua dapat menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Walaupun dalam keadaan masih dalam pandemik, tapi tetap bersyukur. Selalu Amin. bersyukur karena Tuhan Yesus Puji selalu Tuhan, baik. puji Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Kita menyapa mungkin ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah GBI Ebenezer melalui YouTube GBI Ebenezer 67 Official. Selamat bergabung. Welcome home. Puji Tuhan. Senang sekali kami dapat menyapa. Di sini ada nomor hotline yang bisa dihubungi. Silakan menghubungi nomor hotline. Bahkan ada barcode yang bisa di-scan. Dan Instagram GBI Ebenezer 67. Silakan di-follow ya. Di situ ada Linktree, klik dan ada semua informasi ya yang bisa dijumpai. Selama masa pandemi kita selalu menggunakan medsos ini ya, Det ya. Silakan saudara-saudara mendapatkan informasi yang bisa membuat saudara tetap mengikuti berbagai macam Ya. kegiatan kita ya. Ya, baik ibadah-ibadah seperti ibadah hari Minggu atau kategorial, bahkan ada formulir ya, baik formulir doa, mungkin ada yang mau didoakan. Pelayanan pastoral, Ya. saudara ingin melakukan penyerahan anak ya, saudara ingin dibaptis, Baptis, saudara ingin bernikah, menikah ya. ya, dan konseling, silakan ya mengklik di Instagram gereja ini. Ya, puji nama Tuhan. Dan adik-adik tetap ada Ebenezer Kids secara online jam 9. Silahkan terus mengikuti semangat ya, terus mengikuti kakak-kakak yang selalu dengan sukacita bercerita mengenai Ya. kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Amin. Dan juga MP Youth jam 3 sore tetap ada. Silahkan terus mengikuti dan bagikan link ya. Kita harus terus menjadi berkat di masa Ya. muda ini ya. Puji nama Tuhan. MP yang Couples and Pro tetap tiap Jumat ada Zoom komunitas ya, komunitas silakan diikuti. Dan juga Sabtu juga ada ibadah MP yang Couples and Pro. Ya. Jadi silakan yang bekerja maupun pasangan muda ya, muda. yang mau menikah silakan mengikuti seluruh kegiatan MP yang Couples and Pro. Puji Tuhan, ibadah wanita juga tetap ada hari Sabtu dengan tema forgiveness, dan ini tidak hanya buat wanita, Det. ya, couples Ya, nanti couples melayani yang juga melayani ya. Tuhan Pastor Andri Montolalu dan Ibu Cindy Ya. Cindy Montolalu. Ya, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayo para wanita dan pasangannya mengikuti ibadah dan terus jadi berkat. Bagikan linknya ya, share selalu link yang ada di YouTube GBI Ebenezer Official. Ya. Puji nama Tuhan. Dan kita tetap mengadakan ibadah secara dua format. Jam 6 pagi Ya. diakses dan seterusnya, dan juga jam 10 nanti live streaming dengan pendaftaran ya, Ya, jemaat terbatas. terbatas ya. Jadi silakan mendaftar di Linktree tersebut. Jadi ada formulir untuk ibadah onsite. Jadi silakan mendaftar dulu, baru nanti kami tunggu kedatangannya di dalam gedung gereja. Ya, puji nama Tuhan. Di bulan Februari kita mengadakan ibadah dengan tema forgiveness sepanjang bulan Februari. Biarlah kita terus hidup
hidup di dalam pengampunan. Amin. Karena ada kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kita, dalam Amin. hati kita, sehingga kita mampu mengampuni sesama kita. Amin. Puji nama Tuhan, kita siap untuk beribadah Amin. pada hari ini. Dan saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita berdiri bersama. Ya, kita mau mulai ibadah pada hari ini di dalam doa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, kasih agape yang ada di dalam hati kami, sehingga kami boleh terus mengasihi sesama, bahkan kalaupun ada kesalahan kami boleh mengampuni juga Tuhan untuk sesama, karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang sudah mengampuni kami Tuhan Yesus, dan kami wajib untuk mengasihi, hidup di dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pada hari ini Tuhan, kami siap untuk beribadah. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan mungkin pada saat ini kami dalam keadaan lemah fisik, kami ada dirawat di rumah sakit, bahkan isoman ataupun masih bergumul dalam pekerjaan kami Tuhan Yesus. Tapi kami percaya, kami biar mau fokus kepada kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami menghitung berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan Yesus. Kami semua yang melayani Tuhan Yesus, Engkau urapi dengan urapan-Mu yang baru Tuhan. Roh Kudus tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu Yesus. Pagari kami dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan. Tim pelayan pemusik Tuhan Yesus, bahkan tim juga yang melayani dalam online ini Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan Yesus, Engkau berkati, urapi Tuhan Yesus. Biar terus kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Bahkan buat hamba-Mu Tuhan yang Engkau sudah persiapkan Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Dan kami mempunyai hati seperti tanah yang subur, yang siap berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan, untuk terus mengasihi sesama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan ibadah ini Tuhan, untuk hormat, kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, happy Sunday Jemaat GBI Malaysia. Seberapa banyak kita bersyukur buat kebaikan dan kasih setia Tuhan. Lambaikan kedua tangan kita, tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Nyanyikan bersama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur pada pagi hari ini kami bisa beribadah untuk memuliakan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Kami percaya, kami yakin bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang terpapar COVID Tuhan, yang sedang saat ini Tuhan, yang isoman di rumah. Tuhan Engkau menolong, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, dan kami percaya setiap jemaat-Mu akan menerima kesembuhan sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap penyakit yang diderita Tuhan, Engkau Tuhan menyembuhkan, dan kami percaya bahwa Engkau lah dokter di atas segala dokter, yaitu Yesus Kristus satu-satunya. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, kami juga bersyukur buat anak-anak yang melanjutkan pendidikan di luar negeri Tuhan. Engkau juga memberkati, Engkau juga yang melindungi Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kecerdasan dan menjadi anak-anak yang berhasil. Baik juga anak jemaat-Mu yang ada di Indonesia yang sedang dalam pendidikan, Tuhan juga yang memberkati, dan Tuhan juga memberikan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap keluarga jemaat GBI Ebenezer Tuhan. Engkau memulihkan Tuhan, Engkau baik antara suami, istri, bahkan mertua, bahkan Tuhan anak, bahkan kami letakkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya akan terjadi pemulihan bagi setiap keluarga GBI Ebenezer Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mereka mengalami pemulihan dengan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan masa keuangan bagi jemaat-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan yang belum dapat pekerjaan, Tuhan juga membuka jalan Tuhan. Engkau memberikan pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya setiap jemaat-Mu GBI Ebenezer dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi gembala sidang kami, Pendeta Amos Osea bersama dengan Ibu Gina, bahkan Gabriel Tuhan. Kami berdoa secara khusus Engkau berikan hikmat-Mu, pengurapan khusus, penuh dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau perlengkapi dengan hikmat-Mu Tuhan. Engkau tambahkan visi dan misi dan setiap program-program yang dikerjakan. Kami percaya Tuhan terlibat dan Tuhan hadir dan Tuhan campur tangan dan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, Kau berkati juga Tuhan keluarga besar gembala sidang kami Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan juga yang menyertai dan Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi penatua Tuhan, bahkan pendeta Tuhan, bahkan pendeta muda, bahkan juga setiap aktivis Tuhan, bahkan juga semua pengurus jemaat GBI Ebenezer, bahkan full timer Tuhan, kami letakkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya setiap pelayanan kami lakukan hanya untuk bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau sudah menyertai tahun-tahun yang lewati, bahkan Tuhan memberkati, dan tahun ke depan dia hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan lebih dahsyat lagi memberkati, dan Tuhan menyertai dan melindungi, bahkan kesehatan Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, kami juga berdoa bagi tenaga medis Tuhan, kesehatan Tuhan. Tuhan berikan perlindungan kesehatan bagi mereka. Bahkan setiap Tuhan anak-anak-Mu yang menjalankan tugasnya Tuhan, Kau berikan takut akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya setiap Tuhan tenaga medis memiliki kesehatan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Tuhan memberikan hikmat-Mu, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan selalu menyertai dalam segala setiap program-program yang dilakukan. Dan kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia ini memiliki roh yang takut akan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa bagi bangsa Indonesia ini Tuhan, curahkan salom, curahkan salom, curahkan salom bagi bangsa Indonesia, curahkan sukacita bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami percaya bangsa Indonesia Tuhan mengalami kebangkitan, ekonomi dipulihkan Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap warga bangsa Indonesia menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mengembalikan persepuluhan, bahkan juga Tuhan ucapan syukur
persembahan diakonia, PI misi, bahkan beasiswa Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dan segala usaha pekerjaannya dan apapun yang dikerjakan, Tuhan membuatnya berhasil Tuhan. Terima kasih untuk kemajuan pelayanan-Mu yang ada di GBI Ebenezer Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Terima kasih Bapa buat pengampunan-Mu. Pengampunan-Mu yang melayakkan kami untuk datang kepadamu dan jalan Kau menjadi bagian terbaik dalam hidup kami. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Dengan kesungguhan nyanyikan ucapan, ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu,
Shalom, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin ketika tadi kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dan kita bersama-sama berdoa, kita meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menolong kita, dan Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kita semua. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa supaya firman Tuhan berbicara buat setiap kami. Tuhan menolong kami supaya kami menjadi orang-orang percaya yang memiliki kemampuan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Karena Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat Tuhan yang menyukakan hati Tuhan, yang mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan, dan itu menjadi ibadah kami yang sejati. Mari Bapa, Engkau berfirman buat kami semua, supaya setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan. Kami punya masalah, kami meyakini Tuhan menjadi penolong buat setiap kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan. Saudara, bulan ini kita bicara tentang forgiveness. Kalau kita mengamati, saudara, masalah terbesar manusia adalah apa? Masalah kepahitan, sakit hati, dendam, kemarahan, dan yang namanya film-film, buku-buku, story, novel, apapun juga banyak berbicara tentang yang namanya hal ini. Kita nonton film, pasti klimaksnya adalah apa? Ada yang namanya balas dendam yang terselesaikan. Ada yang namanya sakit hati seseorang yang bisa dia balas kepada orang yang melukainya. Saya browsing di internet, saudara, saya baca ada kisah-kisah yang merupakan orang bilang tuh epic ya. Kisah yang dahsyat, kisah yang luar biasa, yang dianggap ini gila sepanjang sejarah. Kenapa? Karena orang ini melakukan pembalasan dendam dengan cara yang di luar nalar manusia. Sebagai contoh, saudara, ada yang namanya Frank Eaton. Umur 20 tahun, dia ikut dalam dunia militer. Tujuannya apa? Bukan untuk membela negara, untuk menjadi seorang prajurit, bukan untuk memiliki karir dalam bidang militer, tapi membalas dendam. Jadi dia menjadi seorang tentara untuk mempersiapkan lahir dan batinnya. Untuk apa? Membunuh orang yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan terhadap keluarganya. Jadi dia mendata ada orang-orang yang disebut sebagai pembunuh keluarganya. Dan dia cari satu persatu. Waktu itu dia berusia 12 tahun, keluarganya dibunuh. Dia cari 6 orang dan hanya 5 orang yang dibunuh dengan sadis oleh Frank Eaton. Karena satunya itu sudah meninggal duluan sebelum dibunuh. Saudara, kisah berikutnya adalah kisah dari orang yang namanya John Wick. Ini seperti kayak di film-film. Karena dia membunuh ya anggota mafia satu persatu. Ini kejadian di Amerika Serikat, saudara, negara bagian Tennessee. Gara-gara apa? Karena mafia ini membunuh rekannya, bahkan juga istrinya juga menjadi sasaran dari mafia yang membunuh keluarganya, membunuh istrinya, membunuh temannya. Dan dia balas satu persatu. Saudara, ini sebuah kisah yang dianggap kisah yang dalam tanda petik kisah balas dendam yang di luar nalar manusia. Ada lagi yang namanya Itzkofik, Eliyahu Itzkofik, ini orang Yahudi yang dalam masa Perang Dunia Kedua keluarganya tuh dibunuh oleh prajurit Romania. Dan ceritanya, saudara, ketika saya baca kisahnya dari Eliyahu Itzkofik, dia kejar orang ini, saudara, sampai di Prancis, sampai dia membunuhnya, saudara. Mungkin sudah pernah mendengar badan intelijen terkenal Israel namanya Mossad. Mossad itu sebenarnya berdiri untuk balas dendam dari satu peristiwa ketika orang-orang Palestina, kelompok PLO pembebasan Palestina itu melakukan yang namanya serangan terhadap tim Olimpiade Israel. Ini kejadiannya sudah sampai dibuat film, ya, yang namanya Black September yang terjadi sudah tahun 72 di Munchen, Jerman. Ada sebuah acara yang disebut acara Olimpiade 1972. Dikejar, saudara, kelompok teroris Palestina ini. Dan uniknya katanya, setiap kali mereka sudah buat target untuk membunuh orang Palestina ini atau kelompok yang dianggap teroris Palestina ini, dikirim sebuah pesan kepada keluarganya. Kirim bunga dan sebuah surat yang bertuliskan sebuah peringatan bahwa kami tidak melupakan atau mengampuni. Saudara, seperti yang saya uraikan, ada namanya anger iceberg. Anger iceberg itu kemarahan seseorang, kebencian seseorang, sakit hati seseorang, hal-hal yang membuat dirinya tidak bisa mengampuni karena di bawah permukaan belum selesai. Belum selesai. Orang tersebut belum terselesaikan, istilahnya 80% itu di bawah permukaan. Sudah lihat nih gambarnya. Yang namanya iceberg atau gunung es, yang kelihatan cuma 20%.
Tapi 80% itu tidak terlihat. Kenapa ada orang yang tadi bisa membunuh orang-orang yang menyakiti keluarganya dan bertahun-tahun, bukannya 1-2 tahun, tapi puluhan tahun mengejar orang-orang itu dan membunuhnya sebagai pelampiasan sakit hati. Karena masalahnya belum selesai. Dia masih hidup dalam kepahitan, sakit hati, dendam, belum mengampuni. Kenapa itu terjadi, saudara? Saya menemukan ada pemahaman yang salah. Misunderstanding. Ada pengertian yang salah, pemahaman yang keliru tentang pengampunan. Dan saya menemukan saudara 2 hal yang disebut sebagai pemahaman yang keliru tentang pengampunan. Yang pertama, kesalahpahaman bahwa pengampunan berkaitan dengan keadilan manusia. Saudara Yusuf ketika datang kepada Yusuf berkata begini dalam Kejadian 50:18. Juga saudara yang datang sendirian sujud di depan Yusuf berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Saudara Yusuf ketakutan ketika ayah mereka Yakub meninggal. Mereka berkata boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan balaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Kalau saudara baca kitab Kejadian, maka saudara menemukan yang namanya penderitaan Yusuf yang dimulai dalam Kejadian pasal 37 sampai dengan pasal 50. Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian, maka ada yang namanya Yusuf yang bahasa Sundanya kita panggil apa, saudara? Kang Ucup. Dia dibenci oleh saudaranya. Ada kisahnya saudara bisa baca dalam Kejadian pasal 37 karena Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Yusuf ini anak emas dari papanya yang namanya Pak Yakub atau Israel. Dia sering mendapatkan mimpi dan saudaranya ini membenci dia dengan luar biasa dan akhirnya ada upaya untuk membunuhnya. Saya udah singgung saudara yang namanya kebencian itu bisa membuat orang menjadi seorang pembunuh. Namun akhirnya ada salah satu dari saudaranya yang namanya Yehuda mencegah saudaranya untuk membunuh Yusuf. Akhirnya dijual jadi budak. Jadilah Yusuf seorang budak di Mesir. Dan ketika dia jadi seorang budak di Mesir, dia bekerja kepada keluarga Potifar. Dan saudara tahu pasti ceritanya di mana Tante Po atau Tante Potifar. Ya melakukan hal yang kita sebut bahasa Inggris itu sexual harassment. Tapi Yusuf kita baca dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 12. Yusuf lari keluar karena Yusuf takut akan Tuhan. Namun apa yang terjadi saudara? Orang-orang yang mempertahankan hidup dalam kekudusan, dia harus bayar harga. Dia harus siap untuk menghadapi yang namanya fitnahan. Dan itu terjadi dengan yang namanya Yusuf. Difitnah oleh istri Potifar atau yang kita kenal Tante Po. Dan akhirnya masuk penjara. 13 tahun yang namanya Yusuf mengalami penderitaan. Saudara, kalau saudara baca kisah hidupnya dari Yusuf. Maka pada akhirnya saudaranya Yusuf dipertemukan kembali dengan Yusuf. Yang dimana Yusuf menjadi seorang penguasa muda di Mesir. Waktu itu anak Kanaan dalam keadaan kelaparan. Mereka cari makanan hanya ada di Mesir. Mimpinya Firaun yang diterjemahkan, ditafsirkan oleh Yusuf, membuat Yusuf bisa menyelamatkan Mesir dari yang namanya kelaparan. Sehingga saudaranya yang tanah Kanaan datang kepada Mesir. Dan di situ penguasanya adalah Yusuf. Saudara singkat cerita, saudara Yusuf tahu orang yang dia hadapi penguasa muda itu adalah Yusuf. Dan mereka ketakutan. Apalagi ketika ayah mereka meninggal. Jadi mereka punya semacam teori. Jangan-jangan dulu waktu papa masih hidup, Yusuf tidak mau balas dendam. Jangan-jangan ketika papa sudah gak ada, Yusuf akan balas dendam. Minggu lalu kita bahas sebuah istilah yang disebutkan lex talionis. Yang secara literal artinya hukum pembalasan. The law of retaliations. Ini berbicara tentang pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan jahat seseorang. Makanya ada yang penghukuman. Ini yang dirasakan oleh saudara Yusuf. Sehingga saudara Yusuf datang kepada Yusuf dan berkata, kami siap menjadi budakmu. Dengan kata lain, Yusuf akan mengampuni saudaranya. Ini hipotesa dari saudaranya. Pemahaman pengertian. Bahwa Yusuf akan mengampuni mereka. Kalau mereka bersedia jadi budaknya. Hukum pembalasan. Lex talionis. Tetapi saudara, ajaran Tuhan Yesus jelas mengajarkan buat kita. Dan ini yang diterapkan oleh Yusuf. Walaupun Yusuf saudara hidup dalam masa perjalanan lama. Tetapi saudara pemahaman tentang pengampunan tepat dimiliki oleh Yusuf. Karena Tuhan Yesus telah mengajarkan. Memang hukum Taurat mengajarkan. Lex talionis. Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kanan. Berilah juga kepadanya pipi kirimu. Minggu lalu saudara saya mengkhotbahkan. Mengapa kita sulit mengampuni orang lain.
Karena kita selalu menuntut pembalasan. Lex talionis. Dan kita kalah terhadap kejahatan. Karena kita tidak mengalahkannya dengan kejahatan dengan kebaikan seperti dalam Roma 12 ayat yang ke-21. Padahal saudara saya singgung bahwa namanya Mahatma Gandhi minggu lalu mengajarkan asas ahimsa tanpa kekerasan. Karena kenapa? The influence of Jesus Christ. Saudara pasti pernah mendengar yang Mahatma Gandhi. Minggu lalu saya sedikit saudara mengulik-ngulik kisah orang yang namanya Mahatma Gandhi yang begitu mengagumi Yesus Kristus. Dia nyaris-nyaris saudara menjadi orang Kristen. Karena ajaran Tuhan Yesus yang tampar ke kanan kasih ke kiri. Itu membuat Mahatma Gandhi seorang intelektual. Seorang pemimpin. Mungkin juga seperti seorang filosof yang pemikirannya dalam. Dia mengatakan ini prinsip yang benar dalam kehidupan manusia. Kalau mata ganti mata, maka kita akan menjadi orang yang buta semuanya di dunia ini. Maka orang di dunia sudah tidak ada lagi biji matanya. Saudara, ajaran Tuhan Yesus jelas buat kita. Bahwa yang namanya hubungan dengan orang lain bukan berdasarkannya namanya keadilan. Tapi berdasarkan kasih manusia. Di Amerika Serikat, saudara, di tengah-tengah pandemik, ramai ada peristiwa di mana ada orang yang namanya George Floyd yang terbunuh karena pelakuan ya polisi. Saudara pasti pernah dengar ceritanya. Lahirlah satu gerakan pada waktu itu, tengah-tengah pandemik padahal 2020. Satu prinsip yang namanya no justice, no peace. Ada kelompok atau gerakan yang disebut dengan Black Lives Matter. Mereka mengangkat kasusnya George Floyd. Mereka menuntut keadilan. Tetapi pihak orang-orang saudara yang menilai peristiwa ini atau kejadian yang namanya George Floyd, mereka juga mengangkat ya, latar belakangnya George Floyd. Ini orang mempunyai catatan kriminal, tindak kriminal yang ini boleh katakan ini kriminal gitu. Jadi dengan kata lain begini saudara, ketika ada orang-orang yang mengangkat George Floyd, saya nggak bicara politik di sini saudara, saya mau mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang yang namanya keadilan, maka kita tidak akan menemukan keadilan dalam hubungan dengan sesama. Kalau kita jadikan prinsip keadilan supaya terjadi yang namanya rekonsiliasi, pemulihan dan pengampunan, tidak akan pernah terjadi. Karena kenapa? Karena orang mengangkat George Floyd ternyata juga seorang kriminal. Dia banyak berbuat kejahatan. Bahkan ada orang yang menjadi korban kriminalnya dari George Floyd diwawancarain. Dan dia mengatakan bahwa George Floyd itu pantas untuk mengalami perlakuan yang seperti itu. Wih, banyak rame ini saudara, rame. Wih, konflik. Terjadi yang namanya semacam friction, ketegangan, pergesekan. Bahkan konflik yang bisa terjadi saudara secara serius di Amerika Serikat. Saudara, jadi penilaian atau pemahaman kita berbeda. Antara kebenaran manusia dengan kebenaran Allah. Kenapa saudara? Karena kebenaran manusia, kalau kita berkata ini yang namanya justice, ini yang namanya keadilan. Kebenaran manusia itu terbatas. Karena manusia tidak maha tahu. Dan yang namanya kebenaran manusia udah tercemar oleh dosa. Sehingga manusia tidak maha adil. Tidak maha adil. Mohon maaf. Kalau kita bicara yang namanya pengadilan. Kita di situ menuntut keadilan. Tapi jujur saja saudara. Justru orang berkata, ketika kita bawa masalah kita ke pengadilan, justru di situ kita dikecewakan. Mengapa Yusuf dapat mengampuni saudaranya? Karena dia mengangkat satu pemahaman. Dia menghubungkan satu pemahaman. Yusuf mempercayai keadilan Allah. Yusuf tidak menuntut saudaranya untuk melakukan namanya lex talionis. Prinsip balas dendam. Keadilan. Yusuf gak ngomong sama saudara, enak aja lu datang minta maaf. Enak aja lu datang minta maaf dan jadi budak. Lu mesti mati. Lu mesti menderita sama seperti gue. Lu mesti bayar apa yang selama ini gue alamin. Sebab gue menderita 13 tahun. Bisa Yusuf seperti itu. Tapi Yusuf berkata, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Pemahaman yang keliru. Yang buat orang tidak bisa mengampuni. Yang buat orang bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, bahkan sampai akhir hayatnya tetap mendendam sakit hati, tidak bisa mengampuni. Karena pemahaman yang salah tentang pengampunan. Pengampunan terjadi kalau ada yang namanya keadilan. Saudara, ini pemahaman yang keliru. Kenapa saudara? Karena manusia tidak akan mungkin memberikan yang namanya keadilan. Tadi dua sebab saudara. Karena manusia saudara tidak maha adil. Manusia terbatas. Yang kedua, manusia sudah tercemar. Kita pasti ada unsur yang disebut dengan subjektif. Pilih kasih. Pasti saudara, pasti.
Dimanapun juga manusia itu akan, ya mohon maaf saudara, ya mohon maaf ya. Apalagi kalau kita satu ras, satu suku, masih ada hubungan darah, hubungan keluarga. Kan makanya kita kenal yang namanya KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu yang namanya manusia. Karena manusia sudah tercemar oleh dosa. Di Amerika ada sebuah kisah orang yang dipenjara selama 23 tahun. Padahal dia tidak bersalah. Namanya Daryl Howard. Sebenarnya dijatuh hukuman 80 tahun penjara. Karena ada sebuah peristiwa pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Wah, ini peristiwa yang membuat saudara jadi vonis 80 tahun penjara. Berarti artinya saudara seumur hidup kali di penjara. Tetapi saudara ternyata salah. Ternyata bukan dia pembunuhnya. Tapi sudah 23 tahun di penjara. Dikasih kompensasi saudara. Berapa? 86 M. Dikasih kompensasi. Seorang wartawan, reporter dari The News and Observer, tanya sama dia, apakah keadilan sudah ditegakkan? Howard mengatakan dengan tegas, tidak. No way. Saudara, itu yang namanya keadilan manusia. Saya teringat ketika Kristus diadili. Fakta pengadilan Kristus ditemukan oleh Pilatus. Pada zaman itu saudara, orang-orang Palestina, orang-orang Israel di bawah pemerintahan Kaisar Romawi. Dan karena saudara, orang-orang Yahudi waktu itu sering memberontak, sering ada masalah, sering ada problem. Dikirimlah seorang perwakilan dari kerajaan Romawi namanya Pilatus. Pontius Pilatus. Pontius Pilatus ini. Perwakilan seperti kayak ya utusan resmi. Walaupun waktu itu ada raja, kita tahu pada zaman Tuhan Yesus ada Raja Herodes. Saudara. Tapi ada namanya Pontius. Pada zaman Tuhan Yesus disalibkan ada namanya Pontius Pilatus. Dia yang berwenang. Jadi kalau hukumannya berat sampai hukuman salib, harus Pontius yang turun. Pontius Pilatus yang waktu itu harus terlibat. Saudara, dia berkata, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Namun pada akhirnya Yesus salibkan. Kenapa? Saya pernah menguraikan 10 hal yang tidak sah dalam sidang pengadilan Yesus. Saya boleh baca nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 7, 8, 9, 10. Sebenarnya 10 hal ini mau mengatakan bahwa pengadilan terhadap Kristus tidak adil. Tidak adil. Pontius Pilatus pun juga meneguhkan. Tapi akhirnya kita tahu saudara, Yesus disalibkan. Mati disalibkan. Namun saudara, penulis firman Tuhan Alkitab 1 Petrus 2 ayat 22-23 berkata, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tapi ia menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil. Yesus sendiri dalam 1 Petrus 24 memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati dalam dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, kalau kita baca konteksnya, ketidakadilan terhadap peristiwa kematian dan penyaliban Kristus itu berbuahkan keselamatan manusia. Dari sisi manusia, this is not unfair. Ini ketidakadilan. Ini ketidakbenaran. Ini rekayasa. Pengadilan yang rekayasa. Tidak adil. Harusnya Tuhan Yesus bisa, saudara, menggunakan otoritas sebagai anak Allah untuk meminta malaikat Tuhan melepaskan dia. Bahkan bisa memerintahkan malaikat Tuhan untuk apa? Untuk mengalahkan tentara Romawi. Bisa. Tetapi tadi kita baca dalam Alkitab, saudara, ia tidak berbuat dosa. Tidak mencaci maki. Tidak membalas dengan mencaci maki. Tidak mengancam. Tapi dia menyerahkan kepada dia, Bapa di sorga, yang menghakimi dengan adil. 1 Petrus 2:21 mengatakan, ini adalah teladan buat kita semua. Mungkin saudara berkata, Pak, nggak adil Pak di kantor saya. Mungkin juga di pelayanan saya tahu, saudara. Ada orang yang berkata, Pak, saya keluar dari pelayanan. Saya kecewa sama pelayanan saya dulu. Karena saya diperlakukan tidak adil. Mestinya itu bagian saya dalam pelayanan. Sebenarnya itu bagian yang Tuhan taruh dalam buat saya. Itu saya yakin Pak. Tapi Pak, pendeta saya, gembala saya, senior saya, mentor saya, orang yang saya hargai, mengecewakan saya. Itu berkali-kali saya dengar. Mungkin juga saudara berkata dalam keluarga, Pak, kami di rumah ada yang pilih kasih. Saya tahu saudara,
Ya, saya bersaudara 5 dalam keluarga. Pastilah. Yang namanya orang tua kadang-kadang mohon maaf ya. Kalau orang dari etnis tertentu, kalau anaknya lahir, tahu-tahu usahanya maju, karirnya bagus, penghasilannya bertambah. Ini anak keberuntungan, ada hokinya. Tapi ketika anak itu lahir, usaha bangkrut, habis-habisan, bahasa Jermannya ente-entean. Ini anak amsyong, mesti dikwepang, dibuang dari keluarga. Gak boleh pakai nama C, gak boleh pakai family name. Saya pernah melayani orang yang seperti begini, saudara. Hampir seumur hidupnya di kepahitan. Dia tidak mau lagi, saudara, mengenal orang tuanya. Hidup dalam kebencian, hidup dalam kemarahan. Saudara, tapi sebagai orang percaya, sekali lagi saya mau katakan, saudara, keadilan di atas muka bumi ini sudah tercemar oleh dosa. Kalau kita bicara yang maha adil, mohon maaf, di Indonesia ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Saya tidak mau merendahkan lembaga-lembaga hukum ada di Indonesia. Tapi jujur saja, saudara. Jujur saja, saudara. Apakah sudah bersih semua yang namanya pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan Mahkamah Agung? Bahkan MK pun, kita tahu, saudara, berapa tahun yang lalu tercemar. Kenapa, saudara? Karena manusia sudah tercemar. Jadi kalau sudah berkata, saya mau mengampuni, Pak. Saya bisa melaksanakan pengampunan buat suami saya. Kalau saya dapat kompensasi. Ada keluarga yang bertikai karena masalah warisan. Dan berkata, Pak, saya benci, Pak, orang tua saya. Karena tidak adil. Saudara, belajarlah percaya. Oh, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Kenapa, saudara? Karena ketika Kristus yang tidak adil, secara tidak adil, dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Sudah baca dalam Filipi 2:9-10. Oh, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara, sehingga keselamatan umat manusia terjadi dalam Yesus Kristus, dan hanya nama Yesus sajalah yang menyelamatkannya. Sudah tahu akhir kisah dari Yusuf adalah apa? Dia menjadi penguasa di Mesir. Dan Yusuf dipakai Tuhan untuk memelihara umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan, umat perjanjian, dari perjanjian Abraham terselamatkan. Karena ada nama Yusuf di Mesir. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup saudara. Saya tidak tahu bagaimana saudara saat ini diperlakukan di kantor saudara, di keluarga saudara, masa lalu saudara. Tetapi percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha adil. Kalau kita mau mengampuni, Tuhan akan menjadi pembela kita yang agung. Dan Tuhan campur tangan dengan cara yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, pemahaman yang kedua, mengapa orang tidak sungguh-sungguh mengampuni. Yang kedua, saudara, pemahaman kita tentang pengampunan adalah berdasarkan persepsi manusia. Ini kesalahan yang kedua. Pemahaman yang keliru. Berdasarkan persepsi manusia. Yesus berkata begini pada saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kamu punya plan yang jahat. Menjual saya jadi budak. Yang berupaya untuk menyingkirkan saya dari keluarga. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti terjadi sekarang ini. Yakni melihara hidup satu bangsa yang besar. Persepsi itu artinya apa? Sesuatu yang kita pahami. Yang kita mengerti. Yang kita terima oleh panca indera. Itu persepsi. Saudara, saya mau tanya. Ini angka berapa? 6 atau 9? Yang sebelah kiri berkata, ini 6. Karena dia melihatnya dari sisi yang menggambarkan angka 6. Tapi yang satu sebelah kanan, dia melihat dari sisi yang lain, ini angka 9. Saya mau tanya sama saudara nih, gambar berikutnya. Ini nenek tua apa gadis muda? Nenek tua apa gadis muda? Lihat lagi nih gambar. Which one would you choose? Ini frozen yogurt. Ada tulisan contains 20% fat or 80% fat free. Ini kan bagaimana melihat persepsinya, saudara. Baca lagi, saudara, ini laporan. Surgery consent, ya, form. Jadi kalau orang mau dioperasi, kemungkinan suksesnya, saudara bisa lihat, 90% chance of success or
10% risk of complications. Ini yang persepsi manusia. Sekali lagi saudara, persepsi manusia seperti keadaan manusia yang terbatas. Panca indera manusia terbatas. 9 apa 6. Setengah penuh apa setengah isi. Beresiko sembuh atau beresiko komplikasi. Itu yang namanya persepsi manusia. Kalau kita mau mengampuni, mencoba pakai persepsi kita mau pahami. Kita bertanya, Pak, kok saya ya Pak yang di PHK? Kok saya Pak yang jadi korban? Kok saya Pak yang ditodong? Waktu itu ada banyak orang di jalan kota yang ditodong. Di mana Tuhan? Saya pernah baca ada artikel suami istri hamba Tuhan. Yang istrinya sedang hamil. Apartemennya digedor oleh pria kulit hitam bawa pistol. Dan akhirnya dia diperkosa. Istri hamba Tuhan ini marah sama Tuhan. Suami itu juga marah sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Mereka marah sama Tuhan. Mereka tinggalkan yang namanya pelayanan Tuhan. Dan mereka tinggalkan iman Kristen. Mereka tidak lagi mau berdoa. Tidak lagi membaca Alkitab. Dan mereka seperti orang yang tidak beragama. Saudara-saudara. Mereka kecewa sama Tuhan. Mereka bertanya, why? Kenapa kami Tuhan? Kami adalah orang-orang yang melayani. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami selalu berdoa tiap hari minta perlindungan dari Engkau Tuhan. Tapi kenapa Engkau membiarkan hal ini terjadi? Di mana istrinya yang dalam keadaan sedang mengandung. Diperkosa oleh pria kulit hitam. Dengan todongan pistol. Di kepala dari istrinya. Suaminya waktu itu lagi ada pelayanan di luar. Saudara-saudara. Mereka mencoba memahami. Kenapa ini terjadi? Mereka kecewa sama Tuhan. Mereka tidak bisa mengerti. Saudara-saudara, persepsi manusia itu terbatas. Persepsi manusia, saudara, sudah diwarnai dengan rasa bersalah. Seperti kita lihat saudara Yusuf. Yang ada perasaan bersalah. Datang kepada Yusuf. Tetapi, saudara, Yusuf berkata dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni dari hidup satu bangsa yang besar. Kalau saudara memahami dengan pikiran saudara, perasaan saudara, pemahaman saudara, intelektual saudara, apapun juga perbuatan saudara, saudara tidak akan pernah bisa mengampuni. Saudara pasti kecewa sama hidup ini. Kecewa sama Tuhan, kecewa sama orang lain. Kecewa sama orang-orang yang menyakiti hati saudara. Dan tidak akan bisa mengampuni. Saudara harus men-switch. Harus mengubah persepsi saudara. Dari yang persepsi manusia. Menjadi persepsinya Tuhan seperti Yusuf. Yusuf sama sekali tidak pernah ada keinginan untuk balas dendam kepada saudaranya. Kenapa? Karena dia sudah switch persepsi. Dia tidak memakai persepsi manusia. Walaupun Yusuf adalah orang yang punya kemampuan berpikir yang baik. Tetapi saudara dia memakai persepsinya Tuhan. Dan saudara lihat persepsi saudara Yusuf yang buat Yusuf masuk penjara digantikan oleh keyakinan Yusuf. Jadi saya udah singgung saudara. Akhir kisahnya Yusuf itu luar biasa. Tuhan punya rencana supaya umat Tuhan yang di tanah Kanaan dalam keadaan kelaparan terselamatkan karena Tuhan menempatkan yang namanya Yusuf. Saya selalu mengatakan kalau kita mau mengampuni saudara harus melibatkan Tuhan. Jangan semata-mata berpikir saya sama dia, dia sama saya. Jangan yang berpikir saya dengan atasan saya. Jangan yang berpikir saya dengan suami atau suami dengan saya. Istri. Orang tua dengan anak. Hanya two ways konflik. Bukan. Tapi kalau kita mau menyelesaikan masalah. Libatkan Tuhan. Bagaimana caranya? Mengubah persepsi saudara. Itulah sebabnya kenapa kita harus baca firman Tuhan. Kenapa kita harus mempercayai rencana Tuhan. Kita harus memiliki yang namanya Roh Kudus. Yang membuat apa? Pikiran kita dipengaruhi oleh pikiran Roh Kudus. Kalau pikiran kita, persepsi kita, pemahaman kita. Hal-hal yang kita bisa pahami, perasaan kita. Pakai perasaan manusia. Sampai ayam tumbuh gigi. Kapan ya ayam punya gigi? Sampai ayam tumbuh gigi. Tidak bisa mengampuni. Saya pernah khotbah saudara dalam sebuah ibadah di Ebenezer. Seorang ibu namanya Ibu Shana Latu Putih. Anak laki-lakinya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Yang membuat dia, anaknya ini
meninggal tewas. Itu karena ada seorang anggota TNI AL yang naik motor ngebut lawan arah. Jadi artinya melanggar peraturan lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan dengan anaknya. Peristiwa yang agak malam untuk menjelang dini hari ya. Dan anaknya tewas. Tapi yang luar biasa, saya ingat pada tanggal 27 Februari 2019 ketika saya khotbah. Anggota TNI AL yang memang ada prosesnya. Kalau di dunia militer, Bapak Ibu sekalian, saudara yang dari keluarga militer atau Bapak Ibu yang bertugas di militer pasti tahu ya. Gitu ya, seperti ada Pak Satar ya, Pak Satar, ada Pak Ronald Jiwabesi ya, yang dari dunia militer pasti tahu ada prosesnya. Tapi saudara, akhirnya ini anggota TNI AL dalam tanda petik ya diringankan hukumannya, walaupun kena disiplin juga. Kenapa? Karena Ibu Shana Latuputi dengan suaminya almarhum Bung Yongki itu mencabut perkaranya, tidak mempermasalahkan, mencabut perkaranya. Wah, itu anggota TNI masih muda. Kok saya tahu? Ya, karena dalam ibadah Februari tanggal 27, saudara, itu anggota TNI hadir dalam kebaktian. Padahal dia bukan orang Kristen, tidak pernah injak gereja, tidak pernah berpikir untuk masuk dalam ruang ibadah, tidak pernah berpikir untuk ikut ibadah dalam gereja, tidak pernah berpikir untuk mendengar Injil Yesus Kristus, tidak pernah berpikir untuk mendengar firman Tuhan, hadir dalam sebuah ibadah. Tetapi karena Ibu Shana Latuputi dan almarhum suaminya Bung Yongki Latuputi, mereka mau mengampuni. Kok bisa? Kami semua sepanjang ibadah terheran-heran kok itu bisa terjadi. Saudara, itu kenapa? Karena Ibu Shana dan almarhum suaminya Bung Yongki, mereka men-switch. Mereka berkata, walaupun kami kehilangan anak, tapi saya percaya dia katakan buat anggota TNI ini, kamu akan menjadi anak kami. Luar biasa, saudara. Dan Tuhan punya rencana supaya kamu juga diselamatkan. Menerima kasih Tuhan. Anggota TNI ini berkata, saya tidak pernah ketemu orang yang seperti ini. Dan suami istri, Bung Yongki almarhum dan Ibu Shana pada waktu itu berkata, itu karena Tuhan Yesus. Jadi kalau bicara keadilan, saudara, pasti Bung Yongki almarhum dan Ibu Shana tidak akan bisa mengampuni. Tetapi saudara, karena mereka punya Tuhan Yesus, mengubah persepsi mereka, saudara, dari persepsi manusia dalam perspektif ilahi Allah, mereka bisa mengampuni. Pertanyaan saya kepada saudara adalah, bagaimana saat ini kita menyelesaikan konflik? Saudara yang ditipu, saudara yang dikecewakan, saudara yang mungkin pada saat ini sedang mengalami masalah kepahitan, sakit hati. Rubah persepsi saudara. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Adil, Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang tidak pernah tertidur. Karena Tuhan Allah Israel yang menuntun kita, yang menjaga kita, yang menegakkan segala macam kebenaran. Oleh karena firman yang pasti digenapi. Dan itu kita alami, saudara. Kalau kita belajar berserah kepada Dia. Angkat tangan saudara berkata, sabar, sabar, sabar. Biar keadilan Tuhan, pengampunan yang dari Tuhan, itu nyata tengah kita. Sehingga kita boleh melihat, saudara, ada karya Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya simpulkan, saudara, khotbah saya. Mengapa orang tidak bisa mengampuni? Karena ada dua pemahaman yang keliru. Yang pertama, karena kita menuntut yang namanya keadilan manusia. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Adil. Yang kedua, kita pakai persepsi manusia. Kita switch. Kita pakai persepsi ilahi yang dari Allah. Sehingga kita tahu bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, hidup dalam rancangan Tuhan. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara kita berdiri bersama, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada saat ini supaya setiap kami Tuhan mengubah cara memandang setiap kejadian dalam hidup kami. Layakkan pikiran kami, kuduskan pikiran kami, kuduskan perasaan kami, kuduskan persepsi kami. Cara memandang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dalam hidup. Mungkin ada peristiwa menyakitkan, peristiwa yang membuat kami terluka. Tapi ajar kami Tuhan untuk melihat dari perspektif, persepsi ilahi dari Allah sendiri. Wah, Allah
punya rancangan untuk kebaikan, bukan membawa kami kepada yang namanya kehancuran hidup. Tapi kami percaya Tuhan punya rancangan buat kami, selalu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus, bila setiap kami Tuhan mempercayakan rancangan Tuhan, kebaikan Tuhan, karya Tuhan, jalan-jalan Tuhan yang selalu penuh dengan keadilan dan kemahadilan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan jadi pembela buat setiap kami, sehingga setiap kami menjadi orang-orang percaya yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami syukur untuk ibadah pada saat ini, dan kami mau Tuhan menjadi orang-orang percaya yang terus hidup dalam anugerah, kebaikan, kasih Tuhan, dan hidup yang menteladani Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah Tuhan, dan kami mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara, kita angkat tangan kita bersama, sebagai tanda kita bersyukur, sebagai tanda kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Adil, Tuhan yang punya rancangan, yang penuh dengan kebaikan. Jalan-jalannya Tuhan sungguh indah buat setiap kita. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha pekerjaan dan pelayanan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasihlah Bapa, persekutuan, pimpinan, pengurapan, dan kepenuhan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah punya komitmen untuk mengampuni, karena kita meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang Maha Adil. Amin. Dan kita merubah, kita men-switch ya pemahaman kita tentang pengampunan, bukan dari sudut pandang manusia yang seringkali sakit hati, sulit mengampuni, apalagi kalau kita orang yang melankolis. Apalagi para wanita biasanya paling susah. Susah untuk mengampuni, tapi kita switch dari sudut pandangnya Tuhan. Pemahaman kita kalau berdasarkan sudut pandang Tuhan, kita pasti jadi orang-orang percaya yang bisa mengampuni. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita dimampukan karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh dalam dunia. Jadi kita pasti dapat mengampuni sesama kita. Amin. Puji nama Tuhan. Dan tetap kita terus menghimbau untuk dalam masa pandemi ini terus melakukan prokes 6M, memakai masker, dan kalau sekarang nggak cukup dengan masker bedah saja ya, tetap masker double. Jadi tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Kita harus juga mengurangi mobilitas, tingkatkan imun dan iman kita. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah dalam seminggu ini kita terus mengamini dan menghidupi firman Tuhan, firman yang berkuasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita tetap mengasihi, bahkan sanggup mengampuni sesama kita. Dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Stay healthy and God bless you all. Selamat hari Minggu. God bless you. Amen. Ada kuasa dalam nama Yesusku.